Buat kalian yang ngikutin festival film luar negeri, misalnya Cannes Film Festival atau Venice Film Festival, atau bahkan film-film Eropa yang notabene-nya emang punya gaya beda dari film-film Hollywood Amerika Serikat, mungkin sempat denger nih judul film Triangle of Sadness. Pas banget karena nih film udah tayang di Klik Film. Di luar negeri tuh banyak yang ngomongin, apalagi katanya nih film salah satu yang terbaik di tahun 2022. Dan kalau dilihat-lihat, sutradaranya si Robert Oslund menang penghargaan film terbaik Palme d'Or di Cannes Film Festival sampai 3 kali, termasuk buat Triangle of Sadness. Berarti kalau lu lihat track record dia udah selalu menang penghargaan terus cuy. Tentunya bikin mikir film ini pasti bagus. Nah, film bergenre satirical black comedy ini nyeritain pasangan model dan influencer Carl sama Yaya. Awal filmnya nunjukin hubungan mereka yang bisa dibilang problematik lah ya. Dan lanjut ke bagian tengah filmnya yang nyeritain mereka liburan di kapal pesiar dan interaksi lah sama beberapa penumpang yang ada di kapal ini. Dan hal-hal absurd terjadi sampai di bagian akhir ngejelasin apa yang terjadi ke si Carl, Yaya, dan penumpang-penumpang atau bahkan staf kapal pesiarnya. Gue bakal coba banget nih ya untuk gak nge-spoiler, tapi mungkin gue bakal ngebahas beberapa plot points atau gambaran besar kayak tadi, karena nih film punya pesan-pesan dan kritik terhadap topik-topik sosial yang menurut gue relevan banget untuk dunia zaman sekarang, dunia modern. Langsung aja nih gue bahas mungkin positif-positifnya dulu lah ya. Yang gue bisa bilang film ini tuh absurd banget cuy, yang sampai bikin lu ketawa karena ada momen-momen aneh, momen-momen kocak yang bisa dibilang emang itu komedi, black comedy lah kalau istilah genre filmnya. Tapi mungkin lu juga ngerasa ini harusnya gue ketawa atau enggak ya, soalnya nggak enakin banget, atau mungkin lebih tepatnya ini momen cringe dalam arti aneh, weird, strange, karena beberapa karakter di film ini ngalamin suatu musibah atau ngalamin suatu hal, beberapa hal yang bikin mereka nggak enak. Dan karena ditambah topik-topik sosial yang dibahas di film ini, rasanya bisa ngena ke diri lu. Terus ditambah lagi alur cerita filmnya tuh nggak ketebak banget. Di awal filmnya nyeritain tentang suatu hal, tiba-tiba ada kejadian ini, terus ngarah ke sana, ngarah ke sini, dan ujungnya bener-bener gak ketebak banget. Bukan berarti plot twist ya, tapi gue bisa bilang si sutradara Robert Oslund berhasil ngemainin ekspektasi para penontonnya. Well, gue pribadi sih ekspektasinya benar-benar dimainin lah ya. Ditambah lagi, nih film punya acting dari para aktor-aktor dan aktris di film ini yang benar-benar bagus menurut gue, ngebikin kita ngerasain beberapa hal terhadap karakter mereka. Antara ya perasaan-perasaan tertentu yang bakal jelas di saat lu nonton filmnya, dan mungkin dapat beberapa pointer-pointer atau kritik-kritik atau pembahasan nilai sosial yang ada di film ini. Dan dari segi teknis, sinematografi dan kamera worknya menarik banget. Apalagi beberapa adegan terasa indah karena nunjukin kapal pesiar, laut, dan pantai. Bahkan beberapa interior shots yang ada di dalam kapal pesiarnya. Tapi beberapa adegan atau beberapa shots juga terasa personal. Ke titik lu ngerasa agak gak enak atau cringe karena situasi yang di shot sama adegan tersebut. Nah, dari tadi gue udah bahas juga ada banyak pesan dan kritik terhadap isu-isu sosial yang modern dan relevan. Mungkin gue bisa bahas satu persatu sedikit-sedikit lah ya, tanpa perlu nge-spoilerin. Ada beberapa hal-hal seperti peran gender atau gender norm atau gender bias yang menurut gue makin kesini, makin maju zaman kita, makin relevan, makin banyak lah. Misalnya dari sisi feminisme ataupun patriarki yang benar-benar kental dan dibahas langsung bahkan sama karakter-karakter yang ada di filmnya. Kelihatan banget dari dinamika hubungannya si Carl sama Yaya dan juga beberapa interaksi mereka sama karakter-karakter lain yang ada di kapal pesiarnya nanti. Bahkan nih film mungkin agak ngekritik atau nunjukin sisi lain dari influencer sosial media yang dapet hal-hal positif lah ya, dikasih barang gratis atau service gratis, dan mereka harus ngelakuin ini itu supaya dapat engagement ataupun followers lah ya, foto-foto gitu. Kelihatan banget di film ini.
Dan bisa dibilang nih film juga nunjukin clash atau konflik antara kaum proletar sama kaum borjuis, kelompok pekerja sama orang tajir, karena ada beberapa momen ataupun secara garis besar tentang film ini yang nunjukin kesenjangan sosial di antara orang-orang yang jadi penumpang di kapal pesiar ini dan juga mereka-mereka yang bekerja sebagai staf kapal pesiarnya. Dan itu jelas banget, benar-benar ditunjukin. Apalagi ada beberapa konflik di antara kelas sosial ini yang benar-benar kelihatan. Dan jadi masuk ke satu poin lain yang gue benar-benar gak nyangka ada di film ini, yaitu permasalahan antara kapitalisme dan sosialisme komunisme, yang menurut gue ini menarik untuk dibahas dan ditunjukin sama filmnya secara belak-belakan dengan cara yang gak gue sangka gitu. Tapi selepas dari semua pesan dan kritik sosial yang bener-bener nyata dan jelas kita rasain dan relevan, ending film ini bener-bener ngemas segala hal-hal tadi yang pengen ditunjukin sama sutradaranya ke penonton. Endingnya bisa diinterpretasi lewat sudut pandang yang berbeda, tergantung lu mau nempatin diri lu sebagai siapa, karakter apa, ataupun status sosial lu apa. Mungkin interpretasi cerita dan endingnya bakal berbeda-beda. Bahkan gue lihat-lihat di sosmed ataupun review lainnya, orang-orang punya pendapat atau pandangan tersendiri terhadap endingnya. Soalnya endingnya ya bisa dibilang ngegantung in a good way gitu. Nah, tadi kita udah ngebahas soal good, kita bahas yang bad lah ya. Ngebahas yang negatif. Dari segala hal yang ada di film ini, mungkin banyak penonton umum, general audience, yang bakal merasa gak masuk atau gak dapet tentang apa yang lagi disampaikan sama filmnya ataupun ceritanya tersendiri. Susah diterima atau susah dicerna. Soalnya karena alur cerita yang gak ketebak dan gaya storytelling yang absurd, mungkin banyak orang bakal ngelihat atau beberapa orang bakal ngelihat nih film sebagai kayak kejadian-kejadian aneh atau absurd yang terjadi terhadap beberapa karakter, and that's it gitu. Kayak lu ngelihat beberapa orang merasa sengsara mungkin lah ya. Tapi kalau buat gue pribadi nggak cuma segitu aja. Dan bisa dibilang beberapa pesan dan kritik isu sosialnya ini terlalu in your face banget atau on the nose, karena benar-benar dibahas secara belak-belakan dengan jelas. Karakter-karakternya ngomongin isu-isu itu yang bisa dibilang kalau lu mungkin punya masalah dengan hal-hal tersebut, lu bakal gak enak nontonnya, atau lu bakal ngerasa nih film apaan sih, kenapa suka banget ngebahas yang kayak gini. Tapi buat gue pribadi, emang tujuan filmnya, tujuan sutradara Robert Oslund pengen nyampein hal-hal semuanya ini. Dan mungkin satu poin negatif lainnya yang gue bisa bahas adalah hampir semua karakter di filmnya jujur unlikable. Tapi pas juga karena apa yang pengen sutradaranya tunjukin dari sisi atau kritik sosial, pesan sosial yang ada di film ini. Dari tadi gue udah bahas sosial, mending menurut gue lu pada tonton nih film, karena bener-bener nunjukin kenyataan yang emang terjadi di masyarakat kita, masyarakat modern, bahkan sosial media, masyarakat umum, yang ya kayak gue bilang tadi relevan untuk zaman ini. Kalau misalnya lu pada nanya skor, gue bisa bilang film ini skornya 8 out of 10, 8 dari 10. Gue rekomen banget kalau misalnya kalian penasaran sama apa yang udah gue jelasin. Dan buat kalian jangan terlalu mikir terlalu berat atau berekspektasi ini film bakal apa atau kayak gimana. Ditonton aja dan coba untuk ketawa atau terhibur dengan hal-hal yang terjadi di film ini. Dan coba untuk how should I say, dicerna apa yang film ini coba untuk jelasin atau kasih tahu ke para penontonnya. Sekian dari gue, Isaac pamit undur diri. Gue berharap banyak yang cek nih film dan ada pembahasan di kolom komentarnya. Jangan lupa untuk leave your like, subscribe, and your comments. See you when I see you again. Thank you.